Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lisyara wa dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Makassar atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, anak-anakku sekalian, serta calon guru penggerak kita Ibu Herawati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini Bapak Ibu saya membersamai Bapak Ibu bukan artinya ini kita sekedar saling berbagi informasi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Hera ke depan. Tentunya di kurikulum Merdeka ini kita mengharapkan pembelajaran itu berpihak pada murid dan murid. Ada istilah kenapa Ki Hajar Dewantara itu membuat sekolah taman siswa, karena Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa sekolah itu ibaratnya seperti taman. Ketika kita akan masuk ke dalam taman itu, kita merasa sejuk, merasa senang, merasa aman, merasa tentram. Itulah sekolah yang anak-anak kita sekalian cita-citakan. Mengenai visi itu kita tidak melihat kebutuhan guru, tetapi kita melihat apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Dari situlah kemudian kita membuat visi dari sekolah. Seperti itu. Jadi visi itu rata-rata ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kreatif dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang jelasnya sekarang adalah era barunya lagi pendidikan, kurikulum Merdeka, di mana siswa memang merdeka. Merdeka bukan artinya siswa tidak dikasih lagi tugas, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kreativitas seorang guru untuk bisa membuat suasana kelas yang menyenangkan, seperti itu. Yang kedua, visi itu adalah tujuan. Jadi visi itu adalah tujuannya sekolah. Otomatis semuanya harus berkolaborasi. Guru, siswa, orang tua, komite itu semua harus berkolaborasi untuk mewujudkan visi. Nah, untuk mewujudkan visi itu harus ada misi. Misi itu adalah proses untuk mencapai tujuan. Prosesnya bagaimana? Nah, dari proses itulah kemudian dituangkan dalam program yang akan Ibu Hera lakukan. Itu semuanya berdampak pada murid dan sifatnya positif. Tapi harus memang merangkul teman-teman. Diskusi kita kali ini yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai visi dan prakarsa perubahan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak puisi Aku Indonesia, karya dari Bapak Presiden kita yang pertama, Soekarno. Ya. Melihat Indonesia, kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Merapi, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi anggur alaran yang mendengarkan. Aku dengar Indonesia.
aku oleh Sio dari Maluku. Bukan lagi aku mendengarkan abuan Sio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, wah merdeka, wah merdeka, wah merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku Indonesia. Dari dulu, engkau dan pemuda, karena kemudahan serta serius. Tadi kita sudah mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Nah, setelah kita menyimak, melihat, dan memahami maksud dari apa yang dikatakan dalam puisi ini, kita bisa berkesimpulan seperti ini, bahwa apa yang diimpikan dalam puisi ini, apa yang diimpikan oleh seorang Soekarno kepada bangsa Indonesia, dia lukiskan dalam sebuah puisi. Ya, impian kita untuk masa depan bukan hanya dalam bentuk kita rangkai dalam kata, tapi bisa kita salurkan dalam bentuk puisi. Itulah gambaran sebuah puisi. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke puisi. Nah, terkadang waktu kita masih kecil dulu, begitu kita ditanya, kira-kira kalau besar kamu nanti mau jadi apa? Nah, dengan pedenya kita, dengan percaya dirinya kita, pasti kita akan langsung menjawab bahwa kalau saya besar nanti saya mau jadi dokter. Apakah itu terwujud atau tidak? Kita belum ada bayangan. Kita hanya baru merencanakan apa yang bisa menyebabkan kita mampu mewujudkan impian-impian kita. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Iya, betul kan? Nah, visi itu diibaratkan seperti kita melukis lengkap dengan kanvas di atas kertas yang masih kosong. Visi itu juga diibaratkan seperti penunjuk arah dalam menjelajah untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai impian-impian kita. Seperti itulah visi. Nah, visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Nah, oke. Next. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana mewujudkan impian-impian kita kepada murid-murid kita. Ada 6 pertanyaan yang saya sajikan. Saya meminta Bapak Ibu tolong tuliskan di kertas yang saya bagikan, kemudian tempel di papan yang telah saya siapkan. Paham, Bapak? Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Sudah ada
jawaban yang sudah Bapak Ibu tempelkan. Kita memimpikan murid yang ada yang jawab sukses, ada yang jawab berakhlak, beradab, cerdas, baik, dan berakhlak. Ya, ini kita memimpikan murid seperti ini yang Bapak Ibu sebutkan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang unik. Ya, bagus. Masa depan bangsa. Murid itu adalah baik, generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa sama. Kemudian pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab, nyaman, keamanan siswa, kekeluargaan dan disiplin. Kemudian kenyamanan dalam belajar. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus saling menghormati. Kemudian sebagai anak didik sadar bahwa dia sebagai anak didik. Kemudian sadar bahwa sebagai anak didik itu harus belajar. Kemudian saling menghargai. Kemudian pertanyaan kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi sukses, memajukan perubahan, berubah, bisa berprestasi, terjadinya perubahan. Kemudian pertanyaan keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa kita harus berkolaborasi. Sekolah adalah ladangnya ilmu. Perubahan itu pasti. Sekolah itu tempat menuntut ilmu, perlu ada perubahan. Inilah yang Bapak Ibu tuliskan adalah impian Bapak tentang murid yang Bapak Ibu ajar. Inilah impiannya kita. Ya. Oke. Nah, mewujudkan visi itu kita memulai dari, karena visi adalah penggambaran masa depan kita. Kita belum bisa menerka apakah visi itu bisa terwujud atau tidak. Sama di sekolah kita ini, kita punya visi sekolah kita, visi SMA Negeri 15 Makassar, yaitu unggul dalam intek dan karakter, tertinggi dalam prestasi, terdepan dalam peduli lingkungan dan keindahan. Ini kalau kita mau kaitkan ini, visi sekolah kita ini sudah ada yang Bapak Ibu impikan, sudah tercover semua di sini. Ya, kita memimpikan murid yang beradab, berkarakter, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, bagaimana kita mewujudkan visi itu, impian-impian kita? Ya, kita perlu perencanaan. Nah, kita kembali lagi ke bagaimana Ki Hajar Dewantara memikirkan pemikirannya tentang pendidikan. Bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Bahwa kita dipendidik menuntun anak. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa guru itu menghamba pada murid. Kita ini pelayan bagi anak didik, memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan bagi murid kita. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu bertumpu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dua hal ini yang perlu kita jadi patokan dalam melakukan pengajaran, melakukan pendidikan kepada anak. Kita harus melihat dua aspek ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itulah pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita breaking dulu ya? Oke, supaya kita santai ya. Saya minta Bapak Ibu dan siswa silahkan berdiri. Kita breaking dulu supaya kita santai ya. Barangkali Bapak juga bisa berdiri. Kita es krim dulu. Ya, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu naikkan tangannya dalam posisi seperti ini ya. Siswa juga silakan menunjuk gini.
Kan kalau belum kayak gini. Nah, saya ikuti apa yang saya katakan. Ya, oke. Kalau saya bilang putar ke kanan, tangannya diputar ke kanan, ya. Kalau saya bilang putar ke kiri, tangannya diputar ke kiri, ya. Apapun yang saya katakan ikuti, ya. Oke. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Pegang kepala, pegang mata, mulut, pipi. Oh, ternyata tidak ada yang terkecoh. Ya, ternyata semua masih semangat. Ya, kita tepuk tangan dulu. Tidak ada yang mau melihat ke saya. Bocor Terkecoh. Bocor memang misalnya. Oke, itu berarti bahwa kita masih semangat, ya, masih konsentrasi dalam diskusi kita ini. Oke ya. Nah, sekarang sudah ada impian yang Bapak Ibu harapkan untuk murid-murid kita. Nah, untuk mewujudkan impian kita atau visi kita melakukan ada namanya pendekatan inquiry apresiatif. Artinya apa? Inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Kita gunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan visi kita. Nah, inquiry apresiatif itu kita menggunakan tahapan bagja. Apa itu bagja? B-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu kita gali mimpi, kemudian J-nya itu adalah jabarkan rencana, dan A itu adalah atur eksekusi. Inilah tahapan yang digunakan untuk mewujudkan visi kita, impian-impian kita. Ya, oke. Nah, lanjut lagi. Nah, kemarin ada tugas saya membuat visi guru penggerak. Itu saya memulai dari pernyataan prakarsa perubahan. Ini yang saya buat. Ya, ini prakarsa perubahannya itu mewujudkan kemampuan berpikir kritis anak melalui keterampilan IT. Ini yang saya jadikan prakarsa perubahan dalam mewujudkan impian saya tentang murid. Nah, bagaimana saya melaksanakan prakarsa perubahan yang saya buat ini? Saya gunakan tahapan bagja, di mana tahapan bagja itu mulai saya membuat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan keterampilan IT pada anak didik? Tindakan yang saya lakukan, yang pertama saya mencari informasi di buku atau di Google. Bisa juga saya bertanya sama teman yang sudah ahli IT tentang apa yang harus dikuasai dalam belajar IT. Kemudian saya juga mengambil tindakan yaitu berkonsultasi pada rekan guru. Sudah saya tadi ya, berkonsultasi pada rekan guru yang telah terampil dalam penguasaan IT. Ini yang saya jadikan sebagai langkah pertama tahapan bagja dalam membuat pertanyaan. Kemudian tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama, siapa saja guru di sekolah yang telah menggunakan IT dalam pembelajaran di kelas? Kemudian tindakan apa yang saya lakukan? Berdiskusi dan bekerja sama dengan guru yang telah terampil dalam menggunakan IT.
Kemudian pertanyaan kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang saya gunakan? Ya, kalau tindakan yang saya lakukan di sini, kalau setelah saya berdiskusi dan bekerja sama, sudah paham bahwa ini yang harus dilakukan kalau kita menggunakan teknologi, ya saya bisa menggunakan teknologi yang ada seperti dalam pemberian ulangan. Saya menggunakan aplikasi Quizzes, saya menggunakan Google Classroom untuk tempat siswa mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi tidak lagi menggunakan buku. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena selalu saya kecolongan sama siswa. Kadang siswa mengatakan, sudah Bu, saya kumpul tugasnya, tapi ternyata tidak ada. Kalau saya gunakan Google Classroom, tidak ada lagi yang bisa bohong-bohong. Karena semua tercover di situ. Kapan dia kumpul, kapan dia dikatakan terlambat. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar anak dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritisnya? Tindakan yang saya lakukan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas anak agar dapat berpikir kritis. Misalkan saya lakukan seperti ini, saya berikan tugas ke anak-anak. Anak-anak silahkan buat tugasnya dalam bentuk PPT. Apakah kamu menggunakan aplikasi apa saja, terserah. Bagaimana kamu merancang, membuat sebuah karya. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan, apa saja kegiatan yang bisa saya terapkan di kelas apabila anak telah terampil dalam menggunakan teknologi? Tindakan saya membuat draft kemampuan yang akan diperoleh anak dari penggunaan teknologi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mempelai? Tindakan yang saya lakukan berkolaborasi dengan teman guru untuk sharing dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada kaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan kreativitas anak didik? Tindakan yang saya lakukan ada, yaitu mencari referensi dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya saya buat, apa yang harus dipersiapkan dalam membimbing anak dalam penggunaan teknologi? Tindakan yang saya lakukan berkonsultasi kepada kepala sekolah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran teknologi? Ya, media yang saya gunakan seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan Quizzes kalau pemberian ulangan harian, dan saya menggunakan Google Classroom untuk tempat siswa mengumpulkan tugas. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang saya lakukan sesering mungkin melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Lanjut yang tahapan terakhir. Sudah lihat? Dari perubahan yang saya buat ini dengan menggunakan prakarsa tahapan Bagja, saya merumuskan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu menghasilkan murid yang berakhlak mulia karena yang sangat penting, kemudian memiliki keterampilan IT, kemudian mampu berpikir kritis dan mampu berinovasi. Inilah visi yang saya buat, impian saya untuk murid-murid saya ke depan, murid-murid kita semua ke depan. Ya, jadi seperti itu yang saya dapat sampaikan mengenai diskusi kita kali ini. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukin. Iya, jadi visinya tadi kita sudah lihat
berakhlak mulia, paham IT, berpikir kritis, inovasi. Silakan kita diskusikan apakah berkolaborasi dengan visi SMA Negeri 15. Ya, ini visi SMA Negeri 15 Makassar. Kalau kita lihat visi yang saya buat, yaitu berakhlak mulia, itu sudah masuk dalam sejalan dengan visi sekolah, yaitu unggul dalam intak. Seperti pembiasaan yang sekarang yang dilakukan, kita bisa lihat pembiasaan itu sholat duhur secara berjamaah. Iya, kemudian TCQ juga, TCQ di Taman Cinta Al-Quran. Iya. Kemudian berkarakter, ya, Jumat Berkah. Kemudian tertinggi dalam prestasi itu sejalan dengan berpikir kritis. Kemudian terdepan dalam peduli lingkungan dan keindahan. Itu visi yang saya sejalan dengan visi sekolah, dengan visi yang saya buat itu tadi ya, berinovasi. Tugas Ibu Hera ini semua siswa dan guru itu sudah harus paham, mereka sudah harus hafal isi ini. Apa tidak isinya? Belum? Apa? Apa melihat itu apa? Belum, jujur. Belum. Sesuai. Jadi saya harapkan ini semua visi teman-teman guru, kemudian siswa semua sudah harus hafal gitu ya, visi kita. Unggul dalam intak, berkarakter, tertinggi dalam prestasi, kemudian terdepan dan peduli lingkungan dan keindahan. Apa kira-kira nanti praktek baiknya Ibu Hera nanti untuk peduli lingkungan dan keindahan? Itu nanti jadi PR. Iya, sudah ada bicara tahu ini Pak, berkebun. Kalau kita masuk bisa sampah. Ada kemarin juga kita adakan penanaman pohon. Penanam pohon-pohon. Iya, di mana kan kemarin di Desa Nelayan. Outing kelas sholat. Sebenarnya tadi waktu di awal-awal saya mau berpantun, tapi karena terus terang Pak, kalaupun kita itu mau tampil semaksimal bagaimanapun kita sudah mempersiapkan, tetap ada groginya Pak. Tadi itu saya mau pantun tapi lupa. Jadi tidak apa-apa deh, kita pantun sekarang. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Terima kasih wahai sahabat, tetap ceria, makin semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau pantun. Ikan cakalang, ikan mairo, itulah nama-nama ikan.